Sabar. Kelihatan itu lah. Kelihatan itu dulu. Mungkin kita mulai saja dari organisasi itu menurut kalian apa? Oke, silakan. Menurut saya, organisasi adalah suatu kelompok yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama-sama. Oh ya, ada lagi? Organisasi adalah bentuk kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Oh ya. Organisasi itu seperti suatu bentuk persekutuan antar dua orang atau lebih. Oke, ada lagi? Organisasi itu untuk mencari teman. Oke, bisa. Ada lagi? Kalau menurut saya, organisasi adalah tempat atau wadah di mana suatu kelompok bisa menambah wawasan. Oke. Jadi kalau menurut saya itu organisasi itu adalah kumpulan beberapa orang itu disebut organisasi. Dan juga ada yang lain yang seperti kerjasama di dalam organisasi itu kan ada kerjasamanya, ada saling membantu, saling menolong, ada pembagian tugas antara satu dengan yang lain supaya apa yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar. Itu maksud dari organisasi. Oke. Yang kita lanjut di pengertian teori dari organisasi. Oke, ada yang bisa baca teori organisasi? Ya, di sini ada beberapa teori, namun saya mengambil teori dari Max Weber, di mana organisasi adalah suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Oh, berarti organisasi menurut Max Weber itu struktur ya, pembagian tugas, ya kan? Terus ada lagi wewenang. Jadi di situ organisasi ada wewenang itu berarti hak ada kayak misalnya ya kayak kita di sini kan organisasi juga kita di sini ada ketua, siapa yang berwenang untuk menentukan jadwal ini, siapa yang menentukan datang di sini tepat waktu, di mana tempatnya, seperti itu. Oke, ada lagi? Menurut Ernest Dell, organisasi adalah sebuah proses. Ini berkaitan dengan hal mengembangkan dan memelihara suatu struktur atau Memelihara, mengembangkan. Apa yang dipelihara sebenarnya dari organisasi itu? Ada yang tahu? Ada yang bisa kasih pemahaman ke saya? Apa tadi? Kata tadi? Mengembangkan. Berarti kalau mengembangkan berarti yang tadinya kita tidak punya ilmunya, berarti dengan adanya organisasi itu kita dapat mengembangkan ilmu yang kita mungkin kita tidak dapat di dalam dunia perkampusan ya, seperti kayak membuat surat, begitu kan tidak ada tidak ada pelajaran itu cara membuat surat atau datang ke mana mungkin pasti ada etika-etikanya di dalam organisasi kan ya. Itu lanjut masuk di apa? Tujuan organisasi. Ada yang bisa jelaskan tujuan organisasi? Organisasi itu untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama tiap anggota organisasi untuk mengatasi kemandirian kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Ada yang bisa jelaskan lagi? Yang dia pahami materi tadi? Tidak ada? Oke. Jadi yang dia maksud itu tadi pengembangan ya? Pengembangan mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita. Oh, berarti ada keinginan dari suatu organisasi itu, ada tujuan dari organisasi itu, kenapa organisasi itu dibentuk? Begitu maksudnya. Kemampuan sendiri atau seseorang. Oh, ya sama. Oke, lanjut di fungsi organisasi. Fungsi organisasi? Fungsi organisasi seperti memberi arahan atau aturan serta pembagian mengenai apa yang harus dan tidak harus dilakukan oleh para anggota dalam pelayanan. Oke, sabar. Pembagian tugas itu seperti bagaimana? Ada yang bisa jelaskan ke saya? Seperti pembuatan KTP. Kenapa KTP?
Iya pasti tentunya ada. Pasti ada. Iya, pasti ada pembagian-pembagiannya kan. Seperti kayak kita di sini kan organisasi, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, kan? Itu organisasi, ada pemimpin. Setiap jabatan itu mempunyai tugas masing-masing. Nah, ada tugasnya masing-masing. Jadi mereka bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Baik. Oke. Paham? Kalian paham? Paham. Oke. Yang ketiga atau keempat masuk di unsur-unsur organisasi. Ada yang bisa jelaskan? Unsur-unsur organisasi di sini yang pertama manusia atau human factor. Manusia. Jadi kalau bukan manusia tidak dapat dong. Iya tentunya karena organisasi itu tidak akan terjadi jika tidak adanya manusia. Manusia yang menggerakkan semua itu, manusia yang mengatur, memberikan arahan semuanya itu manusia. Berarti harus ada manusianya yang pertama. Oke, saya paham. Yang kedua yaitu tempat kedudukan. Kedudukan. Bagaimana itu? Tempat kedudukan itu maksudnya dalam sebuah organisasi itu ya jabatan. Jabatannya. Jabatannya Ya. sebagai apa? Sebagai apa? Oke, Seperti ketua. ketua, bendahara, sekretaris atau semacamnya. Ada lagi? Kemudian tujuan organisasi. Jadi Tujuannya setiap apa? organisasi itu harus mempunyai tujuan seperti yang dijelaskan oleh teman kita tadi. Oh iya. Kemudian yaitu pekerjaan. Pekerjaan. Apa yang berkaitan dengan pekerjaan? Ya dalam organisasi itu pasti mempunyai pekerjaan. Oh, begitu. Berarti kalau misalnya di perusahaan, berarti perusahaan juga ada organisasinya atau tidak? Sudah pasti Ada. ada. Oh, oke, saya paham. Kemudian yang keempat, yang kelima yaitu struktur. Struktur. Kenapa harus ada struktur di dalam Karena organisasi itu mempunyai bagian-bagiannya sendiri seperti ketua, bendahara. Jadi semua itu harus terstruktur. Berarti kalau tidak struktur bagaimana? Semuanya akan acak-acakan.